Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di Nahwu Shoroh Sederhana. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ismul zaman dan ismul makan. Ismul zaman ini artinya adalah kata benda yang terkait dengan waktu. Sedangkan ismul makan ini adalah kata benda yang terkait dengan tempat. Bentuk isim zaman dan isim makan itu sama, ya, bentuknya sama, wazannya sama. Cuma nanti dalam membedakan ini isim zaman atau isim makan ditentukan dari siakul kalam atau konteks pembicaraan. Kalau orang Jawa bilang dilihat dari giringane omong, giringane omong. Isim zaman dan isim makan ini bentuknya ada dua, ini ya, maf'alun dan maf'ilun. Ya, maf'alun ada maf'ilun. Jadi ada tambahan mim di fathah, nih, kemudian fa fi'il disukun, kemudian ain fi'il di fathah, terus lam fi'il di dhammah. Nah, bentuk kedua, nah ini mim fathah, fa fi'il disukun, ain fi'ilnya di kasroh. Nah, seperti di gambarnya, ya. Nah, yang membuat ini berbeda adalah bentuk dari fi'il mudhoreknya. Kita tahu bahwa bentuk fi'il mudhorek itu ada 3, ya. Kalau bentuknya adalah yaf'ulu, ain fi'ilnya di dhammah, dan yaf'alu, ain fi'ilnya di fathah, maka bentuk isim zaman dan isim makan adalah ain fi'ilnya di fathah, maf'alun. Tapi kalau fi'il mudhoreknya bentuknya adalah yaf'ilu, ain fi'ilnya di kasroh, maka isim zaman dan isim makannya adalah maf'ilun, ya, maf'ilun. Oke. Contoh, ya, contoh kataba yaktubu. Nah, ini yaktubu asal kata kataba yaktubu, ini masuk kategori yaf'ulu, ya, yaf'ulu. Maka isim zaman dan isim makannya adalah maktabun, ya, maktabun. Contoh yang kedua adalah yakhruju. Yakhruju ini asal kata khoroja yakhruju. Nah, yakhruju ini wazannya adalah yaf'ulu. Berarti isim zaman dan isim makannya adalah makhrojun. Nah, ini roknya di fathah, rok sebagai ain fi'ilnya di fathah, ya. Contoh yang lain banyak. Nasoro yansuru, man sorun, man sorun. Kemudian kotala yaktulu, mak talun. Gitu ya. Kemudian fataha yaftahu, maftahun, dan lain sebagainya. Kemudian kalau
eh, yajlisu. Ini asal kata jalasa yajlisu yang artinya duduk. Berarti wazannya adalah yaf'ilu, sehingga isim zaman dan isim makannya menjadi majlisun, tempat duduk atau waktu duduk. Ya, maktabun tadi ya tempat menulis atau waktu menulis. Jadi tempat menulis kalau bahasanya ya kantor, ya kantor, maktab, ya. Kemudian yat ribu, ini asal kata doroba yat ribu. Nah, yat ribu artinya memukul. Nah, isim zaman dan isim makannya adalah mat ribun, tempat atau waktu memukul. Kemudian kalau ditasrifkan, nah ini majlisun, ya. Ini satu tempat duduk, ya, satu tempat duduk atau waktu duduk, majlis. Kalau dijadikan dua menjadi majlisani, dua tempat duduk. Kalau dijadikan jamak menjadi majalisu. Nah, majalisu. Ini jamak. Contoh yang kedua maktabun. Ini satu tempat menulis atau satu kantor. Kalau dua kantor maktabani, dua kantor. Kalau banyak kantor makatib. Jadi ini mufrad, ya, musanna, jamak. Itu nggih. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang isim alat. Isim alat, kata benda yang menunjukkan alat yang digunakan untuk berbuat sesuatu, namanya isim alat. Isim alat itu dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama mif'alun, ya, mif'alun bentuknya seperti ini. Jadi mim di kasroh, fa fa'il, fa fi'il disukun, ain fi'il di fathah, kemudian lam di domah. Bentuk yang kedua mif'alun. Nah ini mif'alun, ya. Jadi ada tambahan alif setelah ain fi'il, mif'alun. Kemudian bentuk yang ketiga mif'alatun, ada tambahan tak marbutoh di belakang setelah lam fi'il. Nah, ini ya juga butuh banyak membaca. Contohnya rosama, ya, fi'il madhi, yarsumu menjadi mirsamun. Nah, mirsamun berarti ini masuk kategori yang ini mif'alun. Fataha yaftahu miftahun. Nah, miftah ini biasanya dimakna kunci, padahal maknanya ya alat untuk membuka. Miftah ini masuk yang kedua, ini mif'alun. Terus yang ketiga kanasa yaknisu, ya, kanasa yaknisu miknasatun. Ini ikut yang ketiga ini. Nah, ini miknasatun itu artinya menyap, apa? Sapu, ya. Alat untuk menyapu yaitu sapu. Jadi kanasa ini menyapu, alat untuk menyapu disebut sapu. Bahasa Arabnya miknasatun. Contoh yang berikutnya doroba yatribu, menjadi mitrobun. Nah, ini ikut yang ini, ya, alat untuk memukul. Nafako, nafako artinya meniup, ya, isim alatnya minfahun. Nah, ini ikut yang kedua ini. Kemudian masaha yamsahu mim sahatun. Berarti mim sahatun ini alat untuk menghapus, atau bahasanya penghapus gitu aja. Penghapus papan tulis itu, nggih. Nah, kemudian kalau ditasrifkan jadi mirsamun. Nah,
ini satu. Kalau dua mirsamani, kalau banyak marosimu. Contoh berikutnya miftahun, ini kunci satu, miftahani dua kunci, mafatih ya, beberapa atau banyak kunci. Nah, berikutnya kita bahas rangkumannya. Oke. Rangkumannya sebagai berikut. Ya. Kalau ini nomor satu. Kalau fa'ala yaf'ulu ya, fi'il madinya fa'ala yaf'ulu, maka masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya bentuknya fa'ilun, isim maf'ul bentuknya maf'ulun, fi'il amr bentuknya uf'ul, fi'il nahinya bentuknya lataf'ul, isim zamannya maf'alun, isim makannya maf'alun, isim alatnya mif'alun, kemudian fi'il madhi majhul fu'ila, fi'il mudhari' majhul yuf'alu. Nah, ini ya. Yang kedua, kalau bentuk fi'il madhi dan mudhari'nya fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'ilu, maka masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya fa'ilun, sama ya, isim maf'ulnya maf'ulun, fi'il amrnya if'il, fi'il nahyinya lataf'il, kemudian isim zaman maf'ilun, isim makan maf'ilun, isim alatnya mif'alun, fi'il madhi majhul fu'ila, fi'il mudhari' majhul yuf'alu. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, seandainya bentuk madhi dan mudhari'nya fa'ala yaf'alu, ya, fa'ala yaf'alu, maka masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun, fi'il amrnya if'al, fi'il nahinya lataf'al, kemudian isim zamannya maf'alun, isim makan maf'alun, isim alat mif'alun, fi'il madhi majhul fu'ila, mudhari' majhul yuf'alu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau madhi dan mudhari'nya adalah fa'ila yaf'alu, maka masdarnya adalah fa'lan, isim fa'ilnya fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun, fi'il amrnya if'al, ya, ya if'al, fi'il nahinya la taf'al, kemudian isim zaman dan isim makan maf'alun, isim alat mif'alun, untuk yang majhul ya fu'ila yuf'alu. Gitu. Ada 6. Yang kelima ya, kalau madhi dan mudhari'nya fa'ila yaf'ilu, maka masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun, fi'il amrnya if'il, fi'il nahinya la taf'il, kemudian isim zaman makannya maf'ilun, isim alat mif'alun, kemudian majhulnya fu'ila yuf'alu. Yang keenam ya, yang keenam ini kalau fi'il madhi mudhari'nya fa'ula yaf'ulu, maka masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya fa'ilun. Nah ini, kemudian
isim maf'ulnya sama maf'ulun, fi'il amrnya uf'ul, fi'il nahyi la taf'ul, maf'alun ini isim zaman dan makan, isim alatnya mif'alun, kemudian majhulnya fu'ilat yuf'alu. Nah, untuk sorofnya dalam kitab ini sudah selesai. Berikutnya insya Allah kita akan membahas nahwunya, ya, nahwunya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.